الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من له مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا قراءة من كتاب الآداب لمؤلفه الحبيب محمد بن أمين بن عدروس بن عبد الله بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بحياته وأدام النفع بعلومه وحفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه إلى أن قال حفظه الله تعالى: amalan agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khususnya kepada teman-teman yang dari luar, biasanya kami dalam GSB itu ceramahnya biasanya ceramah umum. Ini kita baca kitab karena memang kami di Masjid Darussalam ini punya rutinan kajian kitab Kitabul Adab, kitab yang menjelaskan tentang adab etika dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mau tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi nanti, karena memang aktivitas kita ini nggak lepas dari tidur. Kalau nggak percaya, lihat setelah panjenengan pulang nanti, insya Allah langsung tidur. Makanya ada adabnya, orang mau tidur itu mau adabnya. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, tadi ada Bapak Pembina GSB, Bapak Haji Herwan menyampaikan sambutan, dan juga kami terima kasih kehadirannya beberapa kiai hadir, insyaallah. Kalau nggak salah ada Kiai Kholik dari Mumbul hadir, ada kiai-kiai yang lain yang ada di GSB ini, yang sering ngisi di GSB ini. Ada, alhamdulillah, banyak didukung sama kiai-kiai di Jember. Ada Kiai Muhyiddin Abdul Somad Nuris, juga ada Kiai Lutfi Ahmad Cangkring. Beberapa kiai sepuh turut mensupport dan mendukung kegiatan ini, yang kegiatan ini menurut kami langka karena keliling aktivitasnya itu subuh. Jadi subuh itu keluyuran kemana-mana. Maka kalau mau bertamu ke anggota GSB, panjenengan jangan bertamu di waktu subuh, gak akan ada orangnya di rumahnya itu. Tunggu sebentar. Mereka kalau jauh kadang ada yang sampai nginep, sore berangkat, nginep di masjid. Kalau sampai di Silo, kemudian Sumber Baru, ke pelosok-pelosok. Kenapa disebut langka? Ya memang langka, siapa yang punya kegiatan jam segitu? Kecuali di pasar, baru itu sudah aktif. Tapi kalau kegiatan keagamaan, saya kira mikir-mikir kalau mau mengadakan jam segitu. Nggak percaya, panjenengan monggo bikin pengajian jam 2 dini hari, insya Allah nggak ada yang datang. Kecuali panjenengan ngundang orang GSB, datang insya Allah. Alhamdulillah. Dan tadi juga kami mengucapkan terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan oleh Masjid Darussalam pada segenap seluruh pengurus takmir, mulai dari awal hingga akhir, fasilitas semuanya, sehingga kita enak dalam ibadah, enak, ada AC, kemudian diberi makan. Sehingga kenapa tadi memang sengaja dibuat mepet dengan waktu imsak, karena kalau masih lama waktu imsak kita itikaf sudah selesai, insya Allah subuhnya ini nggak di sini insya Allah. Jadi begitulah di zaman para sahabat. Sahabat tuh kalau bercerita, kami, kata para sahabat, makan sahur itu buru-buru. Artinya apa? Dari qiyamul lail mereka ke waktu subuh itu sangat sempit. Maka dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang ta'jilus sahur, mensegerakan atau mempercepat makan sahur. Dia makannya cepat-cepat. Kenapa? Karena waktu subuh sudah sempit, dan khawatir mereka tidak bisa ikut jamaah sholat subuh bersama Rasulullah. Jadi ini yang sering kali kita lupakan,
qiyamul lail ikut, tapi kadang subuhnya nggak ada. Ini namanya mencari butir dan membuang tumpeng. Maka kata ulama, di antara salah satu syarat orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu diantaranya minimal isyaknya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. Jadi kalaupun manjenengan maaf jam 1 i'tikaf di masjid sampai jam 3 sampai setengah 4, giliran subuh dilihat nggak ada, ternyata di rumah sholat sendirian, itu panjenengan kalah dengan orang yang isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Di antara itu mereka tidak bermaksiat tapi tidak i'tikaf. Itu kata ulama masih kalah. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat isyaknya berjamaah maka faka'annama qama nisfal lail, sama dengan dia qiyamul lail setengah malam. Kemudian kalau subuhnya juga berjamaah faka'annama qamal laila kullah, maka seakan-akan dia sudah melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Dan kita tidak kuat Pak kalau suruh qiyamul lail yang beneran, satu malam penuh itu kita nggak kuat, potongan kayak begini. Tapi alhamdulillah dengan bersama-sama kita jadi kuat. Kalau sendirian nggak mungkin kuat Pak. Kalau sendirian nggak percaya, besok lihat di sini. Dengan datang sendirian kayak tadi tuh, sholatnya 1,5 jam. Insya Allah selesai urusan. Alhamdulillah. Kemarin ketika kita malam 25 di Masjid Nurul Ittihad, Masya Allah ada ibu-ibu yang usianya kurang lebih 70 Pak, ikut qiyamul lail sama kita. Begitu dia selesai dari sholat yang pertama, dia langsung mengeluh, saya hampir pingsan katanya. Tapi dia berkomentar, saya hampir pingsan tapi saya senang, asik. Usia 70 Pak. Ini ada usia 17 nggak kuat. Karena apa? Maaf, kekuatan dalam beribadah itu nggak diukur dengan kekuatan fisik Pak. Masya Allah kalau fisiknya, kalau pancu kuat, ngangkat beban berat kuat, tajam dari Tanggul Jember jalan kaki kuat. Tapi begitu dengar hayya 'alas shalah, masjidnya di pinggir rumah, lumpuh Pak. Lumpuh. Jadi soal kekuatan itu kita kembalikan kepada la haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan ini kita jangan bangga, jangan pede, kita jangan apalagi riya. Oh, saya sudah qiyamul lail 1,5 jam. Itu kita nggak kuat tuh, yang kasih kekuatan Allah. Nggak perlu kita bangga, nggak perlu kita apalagi riya. Semua itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal satu lagi insyaallah malam 29, insyaallah masih tempatnya di sini, kita hataman nanti juz 30. Insyaallah kalau juz 30 banyak panjenengan yang hafal. Jadi juz 30 nanti malam 29. Dan ada wacana rencana insyaallah tahun depan kita ini qiyamul lailnya insyaallah nggak hanya malam-malam ganjil saja, malam genap juga insyaallah kita usahakan. Karena memang begitu seharusnya, masuk 10 terakhir udah nggak lihat-lihat, nggak tolak-tolek ini ganjil apa genap ya, ganjil apa genap, nggak perlu. Pokoknya 10 terakhir kita i'tikaf, kita qiyamul lail. Karena ada pertanyaan, gimana kalau awal Ramadannya nggak sama? Ganjil bagi ini, genap bagi ini. Ini yang bener yang mana yang ganjil ini? Ini kan bingung Pak. Ya udah, amannya udah semuanya buat untuk qiyamul lail. Sebentar, sejenak saja. Kita seperti ini nggak tiap malam Pak. Kalau dibandingkan dengan kita, maaf, mungkin ada yang pejabat di sini, mungkin ada yang polisi, mungkin ada yang Satpol PP. Tanyakan kepada mereka kalau upacara Pak, berapa jam di bawah terik matahari Pak. Kita di sini berdiri ber-AC, enak, sejuk, masa kalah dengan upacara? Yang di hadapan kita, maaf, di hadapan kita sama-sama manusia. Kalau dilihat aja takut kita sama pimpinan kita. Anteng sekali kalau upacara, nggak berani bergerak, nggak berani apa-apa, apalagi kalau sudah istirahat di tempat Pak. Masya Allah, tegak betul kalau sudah istirahat di tempat itu. Mau garuk aja, itu takut sama komandan Pak. Jadi mari kita latih diri ini, mujahadah. Kalau nggak bersama-sama susah kita, itulah tabiat kita. Maaf, kitab ini kita baca, ini biar panjenengan yang baru ikut nyambung dengan penjelasannya.
Kitab ini menjelaskan tentang adab. Kita kemarin sudah bicara tentang adab sebelum tidur, apa saja yang harus dikerjakan oleh orang muslim ketika dia hendak tidur. Kemudian di saat tidurnya, mungkin karena orang tidur itu kadang bermimpi, ada tiga kriteria orang mimpi saat tidurnya. Ada mimpinya baik, kemarin kita jelaskan adab ketika bermimpi baik. Bagaimana kalau kita bermimpi baik? Diceritakan kepada siapa atau seperti apa, jadi ada adabnya. Ada orang bermimpi buruk, gimana kalau kita bermimpi buruk? Apa yang terjadi? Seperti apa harus kita menyikapi? Ada juga orang bermimpi, dia yakin kalau mimpi, tapi lupa mimpi apa. Sering kita begitu, mimpi saya semalam, cuma lupa saya mimpi apa. Kalau ditanya, maka pembahasan terakhir di kitab adab ini karya Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ini menjelaskan kepada kita di antara mimpi seseorang, ini mimpi yang khusus dan istimewa ialah ketika seseorang dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi. Di kalangan sahabat juga begitu. Sahabat Bilal, panjenengan tahu semua sahabat Bilal. Beliau itu ketika Rasulullah wafat, setelah beliau wafat, sahabat Bilal itu nggak mampu bertahan di Madinah. Nggak bisa beliau itu tinggal di Madinah sementara tidak ada Rasulullah. Nggak kuat. Semua yang ada di Madinah membuat kenangan dia bersama Rasulullah. Maka dia datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, minta izin kepada beliau untuk meninggalkan kota Madinah. Oleh Abu Bakar As-Siddiq, nggak boleh, jangan keluar dari Madinah Bilal, kamu di sini aja. Saya nggak kuat Khalifah, saya nggak kuat di Madinah sementara nggak ada Rasulullah. Saya setiap hari kenangan-kenangan bersama Rasulullah itu, setiap sudut di kota Madinah pasti meninggalkan kenangan dengan Rasulullah. Apalagi masjid, saya masuk masjid nggak ketemu Rasulullah, nggak kuat. Ini muadzinnya Rasulullah, tukang adzannya Rasulullah, yang tukang jemput Rasulullah ke rumah Rasulullah saat Rasulullah ingin mengimami sholat 5 waktu. Setelah Rasulullah wafat, tidak mau dia tinggal di Madinah. Maka alhasil diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan kota Madinah. Maka dia memilih kota Syam untuk menjadi tempat tinggalnya. Lama setahun, 2 tahun terus begitu, dia tidak berkunjung ke Madinah. Akhirnya datang salah satu mimpinya. Di saat dia tidur, datanglah baginda Nabi, datanglah Rasulullah kepada Bilal dan mengatakan, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Ada apa kamu ini Bilal? Kok seakan-akan kamu ini angkuh wahai Bilal? Kenapa dikatakan angkuh? Kamu tidak mau datang ke kotaku, kamu tidak mau berziarah kepadaku, kamu tidak mau datang ke kota Madinah. Maka kaget betul Bilal. Setelah itu Sayyidina Bilal ini begitu bangun, dia siapkan semua kebutuhannya, berangkat dia ke kota Madinah. Dan para sahabat yang lain banyak bermimpi Rasulullah semacam ini, karena mereka sudah bertemu dalam kesehariannya. Dan nikmat yang paling besar ketika seseorang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Di sini di akhir pembahasan tentang bab mimpi ini, beliau Habib Muhammad Amin menjelaskan kepada kita beberapa amalan. Ini nanti bisa panjenengan bawa pulang. Amalan agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di antara amalan-amalan yang dapat membantu seseorang agar bermimpi Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para salafus soleh. Jadi amalan ini berdasarkan tajribah, berdasarkan eksperimen, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ditanya hadisnya nggak ada, wong Rasulullah di zaman Rasulullah, bagi para sahabat itu sudah biasa ketemu Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, itu ingin bertemu dengan Rasulullah diantaranya melalui mimpi. Walaupun ada sebagian yang bertemu dengan Rasulullah di waktu dia sadar. Ini bukan hanya terjadi pada Rasulullah, bahkan kalangan orang biasa seperti kita, itu terkadang ada yang punya pengalaman, punya teman sudah meninggal, tapi entah nggak tahu berapa kemudian dia seakan bertemu dalam dunia nyata.
Ini banyak yang begini, bertemu dalam dunia nyata. Saat bertemu, berdialog, ngobrol seperti biasa. Setelah berpisah, baru sadar, loh, kan dia sudah meninggal. Dia itu sudah meninggal. Ini juga yang pernah terjadi pada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu di masa hidupnya pernah didatengin gurunya, Imam Haramain, Imam Juwaini. Padahal gurunya ini sudah wafat, sudah meninggal. Datang kepada Imam Ghazali, ngobrol biasa, berdialog biasa. Begitu selesai, pulang gurunya, baru Imam Ghazali sadar, Masya Allah, guru saya sudah meninggal, tapi barusan kenapa datang seakan-akan masih hidup. Nah, artinya kalau orang biasa, orang seperti kita saja bisa mengalami seperti itu, maka bukan sesuatu yang mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk bertemu dengan umatnya dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi tidur. Dan itu banyak dialami oleh para ulama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka tentang bermimpi bertemu Rasulullah, ada upaya-upaya. Kalau bagi pemula itu ada upaya dan amalan yang harus dilakukan, kecuali yang sudah terbiasa seperti Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu sudah terbiasa setiap malam mimpi Rasulullah. Beliau mengatakan dalam salah satu pernyataannya, ma bittu lailatan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidaklah aku tidur semalam pun kecuali aku telah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap malam bermimpi dengan bertemu Rasulullah. Ini Imam Malik bin Anas. Beliau imam Darul Hijrah, beliau imam di Madinah. Beliau ini luar biasa menghormati, mengagungkan Rasulullah. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Beliau itu kalau sudah masuk ke Masjid Nabawi, masuk kota Madinah, nggak berani pakai sandal. Beliau itu nggak berani pakai sandal, bahkan nggak berani menaiki kudanya, saking tawadunya di hadapan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Ditanya, ya Imam, kenapa nggak pakai sandal, kenapa nggak pakai kuda? Khawatir sandal saya menginjak tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Seperti itu tawadunya kepada Rasulullah. Bahkan pernah dikatakan dalam satu riwayat, ada juga ulama yang nggak berani buang air di kota Madinah. Nggak berani buang air kecil, buang air besar di tanahnya ini loh. Khawatir dulu, takut pernah diinjak atau pernah disinggahi Rasulullah. Sul adab sampai segitunya. Makanya tidak heran kalau Imam Malik ini berkata, setiap malam aku tidur kecuali aku bermimpi bertemu Rasulullah. Pernah didatangi oleh seorang khalifah. Beliau sedang mengajar. Kalau beliau mengajar, kalau kita ada di sana, antara kuburan Rasulullah, antara makam Rasulullah dengan kiblat yaitu Makkah, itu kan apa namanya, saling bertentangan. Artinya kalau kita ngadep ke makam Rasulullah, maka berarti kita membelakangi Ka'bah. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, berarti kita membelakangi kuburan Rasulullah. Ada di antara beberapa ulama, ada juga yang mengatakan ini salah satu yang dikerjakan oleh Imam Malik. Beliau berdoa itu menghadap ke makam Rasulullah. Ditegur oleh orang lain, wahai Imam, kenapa engkau doanya ngadep ke makam Rasulullah? Bukannya ke kiblat di sana? Kenapa nggak ngadep kiblat? Maka Imam Malik mengatakan, ada yang mengatakan di pernyataan ulama yang lain, coba saya pengen tanya, katanya, kiblat itu, Ka'bah itu dijadikan kiblat karena keinginan siapa? Siapa yang mau Ka'bah itu jadi kiblat? Rasulullah yang mau. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dulu kiblat itu di Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah yang ingin, Rasulullah yang mau, Rasulullah yang berkehendak kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Maka Allah pun mengikuti keinginan Rasulullah. Jadi Ka'bah itu jadi kiblat karena Rasulullah yang ingin. Andaikan Rasulullah nggak ingin Ka'bah jadi kiblat, nggak bakal jadi kiblat. Berarti kalau begitu lebih mulia mana Rasulullah dengan kiblat, dengan Ka'bah? Rasulullah. Makanya mereka menjaga adabnya kepada Rasulullah, sehingga ini menjadi satu nasihat dan pesan. Mungkin satu saat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita berusaha meniru mereka ulama-ulama dulu yang menjaga adabnya,
di sisi Rasulullah walaupun Rasulullah sudah tidak ada. Kita kalau masuk ke Masjid Nabawi, banyak orang yang kita tidak menyalahkan dan itu boleh-boleh saja. Masuk Masjid Nabawi walaupun di pelataran pakai sandal, pakai sepatu. Jadi kalau kita suatu saat diberi kesempatan, tirulah Imam Malik. Kita tenteng sandal kita, kita tenteng sepatu kita, khawatir kaki kita menginjak bumi, menginjak tanah yang pernah disinggahi dan diinjak oleh Rasulullah, maka tak pantas kita menginjaknya dengan sandal kita. Maka di antara pengalaman mereka yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah, apa amalan yang mereka lakukan? Yang pertama disebutkan salat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Salat sunnah apa di sini tidak disebutkan, maka salat sunnah mutlak. Caranya bagaimana? Ada kaifiyahnya. Pada setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah sebagaimana biasanya. Setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Kemudian setelah salam dari salat, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammad an-nabiyil ummi, sallallahu ala Muhammad an-nabiyil ummi 1000 kali. Oke, banyak membaca 1000 kali. Dan kemarin kita sudah kisahkan ada satu pengalaman dari beberapa orang yang pernah bermimpi Rasulullah. Enggak apa-apa yang kita ulangi sejenak saja, singkat saja. Disebutkan dalam kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ beliau menceritakan tentang pengalaman ulama-ulama yang pernah bermimpi Rasulullah. Maka seperti yang saya sebutkan pada pertemuan lalu, di antara banyak pengalaman-pengalaman dan amal-amalan yang dibaca oleh ulama, ujung-ujungnya bermuara pada solawat. Intinya semakin banyak orang itu bersolawat, maka semakin besar potensinya untuk bisa bermimpi Rasulullah. Ada satu orang di Baghdad itu, dia seorang saudagar, pengusaha. Dia pengusaha yang sukses. Satu saat dia gulung tikar, satu saat dia bangkrut. Habis semua modalnya, habis semua barang dagangannya. Ketika dia ingin bangkit lagi, otomatis dia harus mencari pinjaman. Minjamlah dia ke salah satu temannya, kawannya saat berbisnis, kira-kira 500 dinar. 500 dirham. Itu kalau kita anggap gampangnya, itu kira-kira 500 juta. Dia mulai bisnis lagi. Tapi Masya Allah, qadarallah, Allah mentakdirkan dia tidak sukses. Akhirnya bangkrut lagi yang kedua kalinya. Bukan hanya sekedar bangkrut, dia harus menanggung hutang sebanyak 500 juta kalau kita uangkan kira-kira pakai uang sini. Maka karena dia tidak bisa membayar hutang itu, sehingga dibawa ke meja hijau oleh orang yang memberikan pinjaman. Putusan mahkamah, putusan hakim, orang ini harus dipenjara sampai dia itu bisa kuat membayar hutangnya. Dia terima, itu memang kesalahan dia. Tapi dia minta izin sama hakim, maaf Pak Hakim, saya menerima keputusan ini, tapi izinkan untuk saya kembali ke rumah malam ini saja. Hari ini saya izinkan kembali ke rumah untuk memberitahu tentang hal ini kepada keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Hakim bertanya, maaf Bapak ini mau pulang, apa yang menjamin bahwa Bapak ini tidak akan kabur? Karena waktu itu belum ada seperti sekarang, belum ada pengawalan, belum ada polisi, belum ada apa. Sistemnya kepercayaan. Nanti Bapak kabur, apa yang menjamin Bapak akan kembali lagi ke sini untuk dipenjara dan ditahan? Orang ini mengatakan, yang menjamin saya adalah Rasulullah. Yang saya jadikan jaminan Rasulullah. Hakimnya bingung, gimana Rasulullah dijadikan jaminan? Apa maksudnya? Orang ini berkata, saksikanlah wahai Pak Hakim, kalau besok saya tidak menyerahkan diri dan saya kabur daripada putusan ini, maka saksikan saya bukan lagi umatnya Rasulullah. Tak pantas saya ngaku umatnya Rasulullah sementara saya tidak menunaikan janji saya, sementara saya khianat. Itu maksud saya, Rasulullah saya jadikan jaminan. Akhirnya dia percaya, hakim ini percaya, dipersilakan dia pulang. Nyampe rumahnya, dia bilang sama istrinya, cerita bahwa dia harus dipenjara, dan istrinya pun menerima. Tapi istrinya bilang, karena dia telah lancang membawa-bawa nama Rasulullah dalam urusan dunianya,
Dia dianggap telah su'ul adab karena dia menjadikan Rasulullah jaminan. Kalau BPKB jadikan jaminan masih mending, Pak. Ini Rasulullah dalam urusan dunia lagi. Maka istrinya bilang, ayo malam ini kita tebus kesalahan kita, kita tebus su'ul adab kita, kita jangan tidur, bersolawat kita sama Rasulullah. Solawat, Pak, mulai dari setelah selesai surat Isya, solawat berdua. Suaminya orang soleh, istrinya orang soleha, jadi menerima, bersolawat. Akhirnya tanpa hitungan, tanpa penjumlahan berapa sudah jumlah solawatnya, enggak terhitung. Satu saat dia ngantuk berat, tertidurlah keduanya. Dalam tidurnya suaminya ini bermimpi, didatengin nama Rasulullah dalam mimpi. Hadir Rasulullah dan memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Pak, jangan khawatir, jangan sedih, gampang, lunas utang sampean. Gimana caranya ya Rasul? Besok pagi sampean datang ke rumahnya wazir. Wazir itu pejabat daerah, menteri kalau artinya, tapi pejabat daerah. Katakanlah kalau di sini bupati. Besok pagi sampean datang ke rumahnya Pak Bupati. Bilang sama Pak Bupati, salam dari Rasulullah, suruh bayarin utang saya. Suruh bayarin utang saya. Ini orang laki-laki bingung, kalau nggak percaya gimana ya Rasul? Wah, nggak mudah mengklaim seperti itu, apalagi nyuruh bayar utang. Utangnya bukan 5.000, Pak. Bukan 5.000 rupiah, 500 juta nggak tanggung-tanggung. Kalau Pak Bupati itu nggak percaya gimana ya Rasul? Ada dua buktinya kata Nabi. Dia pasti percaya kalau kamu bawa dua bukti ini. Apa yang pertama? Dia, ini Bapak Bupati ini punya amalan rahasia. Khusus tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan istrinya nggak tahu tentang amalan ini. Yang tahu hanya dia, Allah dan saya. Dirahasiakan. Apa itu? Setiap malam sebelum dia tidur, dia pasti membaca sholawat sebanyak 1.000 kali kepada saya. Nah ini sini. Di antara amalan untuk bertemu Rasulullah 1.000 kali sholawat. Itu yang dilakukan Pak Bupati itu. Kalau Anda bawa bukti ini, pasti dia percaya. Karena tidak ada satupun orang yang tahu. Yang kedua, kata Rasulullah, kemarin malam dia capek, dia lelah. Begitu selesai bersolawat, dia bingung. Apakah benar solawat saya sudah genap 1.000 atau masih 900? Tasbih saya sudah muter 10 kali atau masih 9 kali? Nggak fokus, saking capeknya. Maka katakan, sampaikan salam saya, solawatnya yang kemarin malam genap pas 1.000 dan saya terima solawatnya. Begitu bangun subuh, dibangunkan istrinya, bercerita sama istrinya, nggak percaya istrinya. Akhirnya setelah membawa dua bukti ini, istrinya percaya. Setelah sholat subuh jam 6 kira-kira sebelum jam kantor, datang ke rumah Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, saya warga Panjenengan, saya rakyat sini. Ada apa? Maaf, ini kedatangan saya ingin menyampaikan salam Rasulullah. Rasulullah, Masya Allah. Apa salamnya? Saya punya utang 0,5 M, sampean suruh bayarin utang saya. Kan ngaco ini Pak kalau anu. Sampean suruh bayarin utang saya. Oh, yang bener kamu katanya. Kalau mau main-main jangan kayak begini dong. Dengan bawa-bawa nama Rasulullah suruh bayarin utang, nggak tanggung-tanggung 0,5 M lagi. Kalau cuma 5.000 selesai. Apa buktinya? Ini dia minta bukti. Akhirnya dua bukti itu disampaikan. Menangis itu Pak Bupati. Yang membuat dia menangis bukan hanya karena amalan solawat 1.000 itu yang membuat dia menangis terharu ketika mendengarkan bahwa solawat dan salamnya diterima oleh Rasulullah. Ini Pak. Jadi kita itu selama ini bersolawat belum ada informasi sampai sekarang, Pak. Diterima apa enggak ini? Kadang kita bersalam itu jangankan ke Rasulullah, mengucapkan salam sama temen tuh kadang kan enggak dijawab, Pak. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan, tapi kita harus yakin bahwa itu mendapatkan jawaban, cuma kita aja yang enggak dengar. Dia yang membuat terharu ketika mendengarkan sholawat Panjenengan diterima sama Rasulullah. Akhirnya dia percaya, diberilah dia dua kantong emas. Jadi dua kantong. Zaman dulu itu dinar dan dirham itu tempatnya pakai kantong, belum ada dompet, apalagi rekening, belum ada. Jadi disimpan sendiri, diberikan dua kantong. Pak, ini satu kantong isinya 500 juta, 500 dinar. Yang satu kantong sama 500 dinar. Ini yang 500 dinar buat Bapak bayar utang lunas, yang 500 dinar satunya lagi hadiah buat Bapak.
Jadi hadiah buat bapak. Akhirnya wah, nyengir orang ini, masya Allah, lunas utang ini, udah lunas dapat 500 lagi. Akhirnya dia, karena dia punya janji dengan bapak hakim itu, setelah di rumahnya Pak Bupati, datang dia ke kantor jam 7 persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. masya Allah, kemarin bapak hakim ini yang masya Allah ganas sekali ketika memvonis dia penjara. Sekarang dia tersenyum dan bilang kepada bapak ini, Pak, udah sampean nggak usah sedih, hutang sampean tak tanggung saya, tak bayarin saya hutang sampean, saya yang lunasin sudah. Ditanya, kenapa Pak, ada apa? Bukannya panjenengan sampean yang kemarin menvonis saya penjara? Iya betul. Apa rahasianya? Ada apa ini? Dia bercerita, tadi malam saya bermimpi Rasulullah, marah Rasulullah sama saya, katanya. Marah Rasulullah sama saya. Akhirnya ya sudah, diberi dari satu kantong lagi dia, Pak. Disuruh bayar. Setelah itu datang dia, sudah sampean antar itu ke rumah teman sampean yang sampean punya utang. Datang ke rumahnya. Nyampe rumahnya, yang dulunya, yang kemarinnya orang yang meminjamkan uang ini yang ngotot menuntut dia untuk dipenjara, ternyata masya Allah nyampe rumahnya ramah betul dan bilang apa, Pak, sudah nggak usah kepikiran tentang utang, saya anggap lunas sudah utang sampean, lunas utang sampean. Bukan hanya itu nih, masih saya kasih hadiah sampean sesuai dengan utang sampean 500 dinar lagi. Bingung dia bertanya, kenapa? Tadi malam saya didatangi Rasulullah gara-gara kekuatan solawatnya Pak Bupati 1000 kali setiap malam sebelum tidur, solawatnya orang ini juga kekuatan solawat. Maka nanti kalau panjenengan punya utang, datang, kan rumahnya dekat di sini Pak, pagi-pagi datang, insya Allah panjenengan dipanggilin Satpol PP, insya Allah langsung. Jadi kisah ini disebutkan, ditulis dalam kitab tersebut, dalam kitab Sa'adatud Darain, dan banyak sekali kisah-kisah para ulama. Dan maaf, kalau ada ulama bercerita bahwa dirinya pernah bermimpi Rasulullah, itu tidak bohong. Karena apa? Ancamannya berat bagi orang yang berbohong atas nama Rasulullah. Kalau ada orang tidak bermimpi bertemu Rasulullah, dia mengatakan saya bermimpi bertemu Rasulullah, apalagi sampai ceritanya detail, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Ini diantaranya, katanya diantara pengalaman ulama mengamalkan amalan yang pertama ini, sholat di malam Jumat 2 rakaat setelah baca Fatihah Al-Ikhlas 25 kali, dan setelah itu membaca sholawat 1000 kali, sallallahu ala Muhammad an-nabiyil ummi. Jadi ada tambahannya an-nabiyil ummi. Diriwayatkan barang siapa yang mengamalkannya, maka dengan izin Allah, tentunya tetap dengan izin Allah, dia akan melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi sebelum sampai hari Jumat, sebelum datang Jumat berikutnya. Nah ini tinggal ngamalinnya ini seminggu setelahnya. Dan barang siapa yang telah berhasil menjumpainya, maka dosanya akan diampuni. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua, diantara amalan yang juga sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat, sama, cuma berbeda kaifiahnya, berbeda caranya. Bagaimana caranya? Pada setiap rakaatnya membaca surah Ad-Duha 25 kali dan Al-Insyirah 25 kali. Kemudian setelah salam dari sholat, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sampai tertidur. Lagi-lagi kembali ke solawat. Lagi-lagi kembali ke solawat. Yang ketiga, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Solawat lagi. Ini yang ketiga. Hampir semua amalan untuk bermimpi Rasulullah solawat. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang keempat. Pada setiap malam sebanyak 10 kali, dan pada malam Jumat sebanyak 100 kali. Dengan lafaz, ada solawatnya yang khusus di sini. Kalau pengalaman itu, kalau tajribah itu solawatnya khusus, apalagi ijazah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil aliyil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diriwayatkan barang siapa yang mengamalkannya,
maka dengan izin Allah, lagi-lagi ya, dengan izin Allah dia akan melihat ruh Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, dan juga ketika akan dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Yang kelima, membaca sholawat Ibrahimiyah, atau yang sering kita baca dalam sholat kita. Membaca sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir kita setiap malam Jumat atau malam Senin sebanyak 1000 kali. Lumayan ini Pak, ini 1000 kali, panjang ini, tapi nggak bisa dibuat berjamaah, ini harus sendirian 1000 kali. Sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang keenam, menulis lafaz berikut ini di atas kertas sebanyak 25 kali setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat menulis lafaz berikut ini sebanyak 25 kali. Bagaimana lafaz yang ditulis? Muhammadun Rasulullah, Ahmadu Rasulullah. Ini disuruh tulis sebanyak 25 kali. Adapun fadilah dan keutamaan dari amalan ini, yaitu barang siapa yang membawanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kekuatan dalam mengerjakan ketaatan, memberikan keberkahan dan mencegah dirinya dari segala gangguan syaitan. Apabila dia selalu melihat pada kertas tulisan tersebut pada saat terbitnya matahari seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan sering berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi maaf Pak, kalau panjenengan mencoba sesuai dengan arahan di sini terus belum berhasil, itu bukan yang salah, bukan yang ngasih info. Yang salah bukan yang ngasih info. Kadang kita, karena apa yang kita baca dengan yang mereka baca itu walaupun lafadznya sama, tapi kekuatannya kadang tidak sama. Rasulullah itu pernah suatu saat, beliau itu setelah peperangan, beliau istirahat di bawah pohon. Kemudian pedangnya oleh beliau digantungkan di atas pohon. Tiba-tiba beliau sendirian. Datang seorang musuh, orang kafir, melihat, wah Muhammad sendirian ini, gak ada yang bisa membela. Ini kesempatan untuk saya bunuh. Maka akhirnya pedangnya diambil, Rasulullah dibanguni, dan langsung pedangnya itu diletakkan di leher beliau dan bertanya, Muhammad, sekarang siapa yang bisa nolong kamu? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangmu sendiri di lehermu ini? Apa jawaban Nabi Muhammad? Hanya satu jawabannya, Allah. Gemetar orang yang pegang pedang ini, jatuh pedangnya. Hanya satu kalimat. Ini Rasulullah yang mengucapkan, hanya satu lafaz, Allah, terjatuh, gemetar orang ini. Tapi kalau kita yang mengucapkan, misalnya ketemu begal misalnya, siapa yang menolong kamu sekarang? Coba suruh Allah. Elak-elak begalnya itu Pak. Ini artinya apa? Kadang bacaannya sama, cuma yang baca berbeda. Maka kalau kita misalnya nanti sholat Jumat ditulis ini kok nggak mimpi ya? Apa informasinya salah itu? Enggak, kadang bukan informasinya, bukan orang yang memberikan informasi yang salah, cuma kekuatan yang kita punya dengan yang mereka punya berdasarkan pengalaman mereka itu yang nggak sama. Jadi sekali lagi, kalau mau diamalkan, monggo. Barangkali Allah bersamaan dengan izin dan ridha Allah. Tapi kalau misalnya enggak terjadi pada diri kita, itu bukan yang memberi informasi yang salah. Jangan suudon pada ulama. Jadi contohnya apa? Yaitu tadi contohnya kalimat yang dibaca oleh Rasulullah hanya satu, yaitu lafaz Allah, membuat tangan musuh gemetar tak berdaya, jatuhlah pedangnya. Kita enggak bisa mempraktekkan ini. Ketemu begal tengah malam ditanya, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Sudah, coba jawab sampean. Allah. Pak ngomong lah Pak, jawab Allah. Karena kita yang getarannya berbeda, koneksinya kita yang berbeda, maka insya Allah itu begal itu nggak akan kabur Pak. Jadi tolos insya Allah itu diambil punya kita. Tapi mudah-mudahan panjangan salah. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Yang ketujuh dah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini kitab adab ini Masya Allah 50 adab yang harus diketahui.